Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan filsafat abad modern kedua, idealisme, materialisme, dan positivisme. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri Iva Askianasa Al-Muwahidah NIM 3521073 dan rekan saya Siti Nurjanah NIM 3521061. 1. Filsafat modern. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam sampai ke akar-akarnya dalam mencari hakikat dari suatu fenomena untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Sedangkan filsafat zaman modern adalah pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari penguasa melainkan dari diri manusia itu sendiri. 2. Sejarah filsafat modern. Sejarah filsafat terdiri dari 3 periode. Periode pertama adalah periode klasik, sebagai kelanjutan era kuno yang dimulai dari Athena, Alexandria, dan pusat-pusat pemikiran Helenistik dan Roma. Selanjutnya periode kedua adalah periode pertengahan dan periode ketiga adalah periode modern yang kemudian dilanjutkan dengan postmodernisme. Socrates masuk pada era klasik bersama para filosof lainnya. Semisal Plato yang menjadi muridnya, kemudian Aristoteles sebagai murid dari Plato menjadi puncak keemasan era filsafat klasik. A. Pengertian idealisme dalam ilmu filsafat. Idealisme berasal dari kata idea yang berarti sesuatu yang hadir dalam jiwa, dan isme yang berarti paham atau pemikiran. Sehingga idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungannya pada jiwa, mind, dan spirit roh. Tokoh filsafat idealisme. Yang pertama ada Plato, selanjutnya Immanuel Kant, Al-Ghazali, dan David Hume. Pemikiran idealisme filsafat. Yang pertama, Plato. Konsep ilmu pengetahuan menurut Plato itu dibedakan menjadi 2 macam. Di antaranya indrawi dan kejiwaan. Indrawi sendiri mempunyai sifat yang tidak tetap, sedangkan kejiwaan menghasilkan nilai yang tetap. Selanjutnya, Immanuel Kant, bahwa indera-indera dan akal sangat bekerja sama dalam menghasilkan pengetahuan yang pasti. Selanjutnya ada Al-Ghazali, sangat menekankan dalam hal pendidikan karena tidak percaya akan pengetahuan yang diperoleh dengan akal. Dan yang terakhir ada David Hume, bahwa ide sangat diutamakan daripada selainnya. B. Pengertian materialisme. Materialisme filsafat merupakan paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material, dan materi adalah satu-satunya substansi. Pemikiran materialisme filsafat. Menurut Ludwig Feuerbach, sesuatu yang ada hanyalah materi. Kalaupun sesuatu tersebut benar ada, maka ia pasti memiliki jumlah, dan jumlah itu sendiri bisa diukur. Selanjutnya dari materialisme historis atau dialektis, yaitu Karl Marx 1818 sampai 1883.
Menurut pendapatnya, tugas seorang filosof bukan untuk menerangkan dunia, tetapi untuk mengubahnya. Hidup manusia itu ternyata ditentukan oleh keadaan ekonomi. C. Pengertian positivisme filsafat. Filsafat positivisme lahir pada abad ke-19. Titik tolak pemikirannya, apa yang telah diketahui adalah yang faktual dan yang positif, sehingga metafisika ditolaknya. Pemikiran positivisme filsafat. Menurut Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857, yang pertama, pada tahap teologis manusia mengarahkan pandangannya kepada hakikat yang batiniah. Sebab pertama, artinya di balik setiap kejadian tersirat adanya maksud tertentu. Yang kedua, pada tahap metafisis, manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan yang tadinya bersifat adikodrati, diganti dengan kekuatan-kekuatan yang mempunyai pengertian abstrak, yang diintegrasikan dengan alam. Yang ketiga, pada tahap ilmiah atau positif, manusia telah mengetahui dan sadar bahwa upaya pengenalan teologis dan metafisis tidak ada gunanya. Sekarang manusia berusaha mencari hukum-hukum yang berasal dari fakta-fakta pengamatan yang memakai akal. Yang terakhir, tahap-tahap tersebut berlaku pada setiap individu atau dalam perkembangan rohani, juga di bidang ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.